Pesta Demokrasi 2024 sudah di depan mata. Sebuah pesta untuk menentukan masa depan bangsa. Polri melibatkan seluruh komponen bangsa menjadi cooling system. Untuk menciptakan pemilu yang tertib, aman, damai, dan bermartabat. Bersama kita jaga persatuan bangsa dan negara. Beda pilihan, tapi tetap bersaudara. Ingat, siapapun pemenangnya, kita tetap satu, Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan menghargai perbedaan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Salam presisi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kali ini bersama saya Soza Hutapea. Untuk mewujudkan Indonesia tetap dalam kondisi yang aman dan damai selama pemilu 2024 berlangsung, tentu saja menjadi harapan kita semua. Dan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung sejauh ini bisa juga dikatakan berjalan dengan lancar dan tidak terlepas karena adanya kolaborasi dan juga semangat kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat. Melalui Operasi Nusantara Cooling System yang diinisiasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bisa dikatakan bahwa stabilitas Kamtibnas khususnya di periode kampanye pemilu 2024 dalam kondisi yang terkendali dan terbilang sukses untuk meminimalisir adanya potensi gesekan yang bisa saja terjadi di ruang lingkup sosial masyarakat ataupun di ruang dunia maya. Lantas, bagaimana sebenarnya bentuk kolaborasi ini dapat dilakukan untuk dapat menciptakan pemilu yang aman dan damai? Nah, saat ini sudah ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang terkait dengan hal ini. Saya akan menyapa masing-masing. Yang pertama ada tokoh agama, Pak Ustadz Das At-Latif yang bergabung langsung di Studio Metro TV. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, satu lagi narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom yaitu Ibu Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat siang Ibu Devi, apa kabar? Selamat siang Mbak, alhamdulillah sehat. Langsung saja kita akan bahas Pak terkait dengan tema hari ini merajut keberagaman untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai ya Pak. Akan ada kurang lebih 200 juta yang menggunakan hak pilihnya. Bagaimana sebenarnya cara untuk dapat menciptakan pemilu yang aman dan damai di tengah keberagaman kita ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Satu, semua elemen bangsa harus meluruskan niat. Ini dulu niatnya. Kalau dia ikut pemilu karena dia cari kekuasaan, cari kekayaan, cari popularitas, pasti ini rawan. Tapi pemilu ini kita niatkan untuk menciptakan kemaslahatan, kedamaian buat seluruh bangsa. Apa yang ingin dicapai dengan ribut hanya untuk mencari pemimpin, ya, tidak ada artinya terpilih seorang pemimpin kalau pada akhirnya kita rusuh. Itulah sebabnya sehingga seluruh elemen bangsa yang ikut terkait dengan pemilu ini harus luruskan niat. Apa saja yang terkait? Satu, penyelenggara. Dua, calon. Tiga, tim sukses. Empat, masyarakat. Dan lain-lain. Semuanya harus luruskan niat. Kepada para calon pemimpin yang akan dipilih, itu luruskan niat. Mau mencari kekuasaan atau mau mencari kebenaran. Kemudian para penyelenggara ini KPU, Panwas, pemerintah. Pemilu ini kita mencari pemimpin, bukan penguasa, tapi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu dia akan dijadikan teladan. Yang namanya pemimpin itu dia akan mengayomi. Pemimpin itu akan memberikan kesejukan. Ya, jangan sampai pesta demokrasi ini kesannya mencekam. Maka seluruh elemen yang terkait dengan ini harus meluruskan niat.
Jika kita berbicara mengenai upaya yang sudah dilakukan Polri, khususnya dalam Nusantara Cooling System untuk menjaga Kamtipnas selama proses pemilu, apa sebenarnya yang bisa menjadi pokok perhatian untuk kunci sukses aman dan damai ini? Ya, saya masih ingat apa petua almarhum guru saya, ya, guru saya dalam berdakwah, Zainuddin MZ. Beliau katakan, kalau wasit ikut bermain, wasit berak sebelah, pasti penonton turun lapangan. Kalau penonton sudah turun lapangan, pasti tidak akan damai pemilu. Maka untuk menciptakan pemilu damai, maka wasit harus netral. Itu dulu. Saya selalu yakin insya Allah pemilu damai. Yang bisa tidak damai setelah pemilu. Ya, kalau ada ketidakadilan, ada kecurangan yang dibiarkan, ya, ada kesewenang-wenangan, itu sangat potensi untuk menciptakan kerusuhan. Tapi mudah-mudahan para penyelenggara ini yang kita sebut dengan wasit, itulah sebabnya ASN, tentara, polisi harus netral. Maka seluruhnya harus mengambil posisi sesuai dengan amanah undang-undang. Baik, saya akan beralih kepada Ibu Devi sebagai pengamat sosial. Kalau melihat tensi politik kian panas, sudah mulai meruncing nih berbagai konflik-konflik berkaitan dengan pemilu. Bagaimana fenomena ini dari kacamata seorang pengamat sosial untuk khususnya terkait aman dan damainya pemilu 2024? Ya, pertama kita harus bangga bahwa sebenarnya negara kita yang sangat kompleks, bahkan jauh lebih kompleks dari negara demokrasi nomor 1 di dunia, Amerika Serikat sekalipun, kita jauh lebih matang. Kenapa? Menarik misalnya di Amerika Serikat, polarisasi itu sebenarnya bagian dari DNA politik mereka. Kita tidak. Berbagai penelitian justru menunjukkan perbedaan itu hanya terjadi sesaat, berbeda dengan di Amerika, tidak ada pemilu ataupun tidak. Perbedaan misalnya antara kubu Demokrat dan Republikan itu betul-betul nyata. Bahkan orang bisa tidak jadi berjodoh hanya gara-gara mereka berasal dari dua ideologi yang berbeda tersebut. Di negara kita tidak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita kaitkan dengan program cooling system, kalau tadi Pak Ustadz mengambil ilustrasi wasit, cooling system ini menurut hemat saya adalah sebuah metode layaknya olahraga lari maraton. Kenapa? Karena teman-teman kepolisian setahu saya melakukan aktivitas cooling system ini bukan hanya dalam rangka pemilu, yang artinya bukan dalam rangka perlombaan sprint lari cepat, tapi adalah satu program yang sangat serius untuk merajut kerukunan antar warga, integrasi antar masyarakat, yang menunjukkan bahwa kepolisian kita sudah menerapkan metode pemolisian modern. Yaitu apa? Tidak menekankan pada upaya melakukan penangkapan dan penangkapan, tapi fokus pada pencegahan-pencegahan dengan menjahit hubungan sosial masyarakat, diantaranya misalnya kita tahu ada program polisi RW misalnya. Lalu bagaimana sejak lama para babin kita hadir betul di tengah-tengah masyarakat, menjadi ayah, menjadi sahabat, menjadi teman, yang kemudian disitulah kesempatan negara hadir untuk menenangkan suhu yang bisa naik turun akibat berbagai event, salah satunya event politik. Baik, berarti kalau misalnya dari kacamata pengamat sosial nih Pak Ustadz, kurang lebih apa yang dilakukan Polri ini sudah sejalan karena melibatkan peran serta masyarakat tapi tidak menggunakan cara-cara represif, tapi lebih soft caranya ya melibatkan masyarakat. Nah, jika kita berbicara mengenai aman dan damai, kurang lebih ada 3 hal yang saya catat untuk dihindari untuk dilakukan, yaitu menghindari adanya polarisasi, adanya politik identitas, dan juga penyebaran hoaks. Tapi kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan hal ini usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Pak Ustadz, kita lanjutkan pembahasan. Tadi saya sudah singgung ada 3 hal setidaknya yang dihindari. Menghindari penyebaran hoaks, menghindari politik identitas, dan juga menghindari adanya polarisasi. Tetapi kan Pak Ustadz, nyata-nyatanya nih kita bisa melihat tensi politik kian panas, apalagi di tengah kampanye. Bagaimana sebenarnya selain meluruskan niat, ketika hal itu terjadi kepada kita ataupun kepada lingkungan sekitar kita, apa yang harus dilakukan? Oke, kalau tinjauan agama, penyebaran hoaks itu fitnah. Dan itu dalam ajaran agama sudah sangat jelas larangan untuk memfitnah. Ya, jangankan memfitnah, gibah saja tidak boleh. Apa bedanya gibah dengan fitnah? Kalau saya cerita kejelekan orang padahal itu benar adanya, itu tetap dosa. Itu disebut gibah.
Tapi kalau saya cerita kejelekan orang padahal dia itu salah, itu fitnah. Nah, saya melihat dari pemilu ke pemilu, kesadaran politik masyarakat semakin meningkat dan salah satu sebabnya karena adanya media sosial. Cuma kalau masyarakat tidak punya daya tapis, ya, melindungi dirinya dari berita-berita hoax, itu bahaya. Saya beberapa grup di grup-grup WhatsApp itu saya langsung tegur kalau ini gambarnya beda, narasinya beda. Itu kan bisa. Gambarnya saya, muka saya tapi suaranya lain. Itu bisa terjadi. Kalau mereka yang tidak sadar, tidak tahu membedakan mana berita yang betul, mana berita hoax, itu bisa termakan dan terhasut. Maka kita semua elemen bangsa, terutama yang pendukung, itu silahkan berita-berita yang kau sebarkan adalah keutamaan dan keunggulan calonmu. Jangan menyerang calon orang lain. Yang namanya kita mencari kesalahan orang pasti ada. Kurang apa mulianya para nabi? Apa nabi tidak ada dosanya? Ada masing-masing. Misal kalau kita cari-cari kesalahan, Nabi Adam memang manusia pertama, nabi, tapi pernah salah makan buah huldi. Itu kan cari-cari kesalahan namanya. Nah, dalam pemilu ini hindari hoax. Maka untuk menghindari hoax ini perlu semua aktivis-aktivis yang punya pengetahuan tentang media memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Ini loh perbedaan antara hoax dengan baik. Dan ketika pun berita itu benar, ada faktanya, ada datanya, ada kejadiannya, apakah otomatis kita sebar? Tidak. Karena dalam Islam ada disebut kemaslahatan. Kadangkala fakta dan berita kita harus tunda untuk apa? Menjaga kemaslahatan. Saya menerima berita, itu betul. Tapi saya pikir kalau ini saya sebarkan bisa kacau ini satu kampung. Maka lebih baik berita itu saya tahan. Ketika saya sebarkan, saya bukan dapat pahala, tapi saya dapat dosa. Kenapa? Saya menjadi sumber kekacauan sebuah negara. Tapi kalau saya tahan, itu menjadi amal. Ya, harus bijak ya berarti ya ketika kita menerima informasi. Tapi sedikit mungkin ketika terjadi polarisasi sudah terlanjur terjadi dalam lingkup paling kecil kepada orang tua atau orang lebih tua. Bagaimana harusnya menyikapi? Sedikit saja mungkin terkait dengan hal ya, perbedaan dalam hidup itu pasti ada. Jangankan dalam pemilu. Orang sholat aja ada polarisasinya. Ada perbedaan-perbedaan kan. Mulai takbir Mbak. Kalau orang sholat kan Allahu Akbar. Masa pertama ada yang begini. Allahu Akbar, ada yang begini. Allahu Akbar, ada di bawah pusat. Allahu Akbar, ada yang lurus. Mau pakai begini silahkan. Yang salah kalau kau pakai begini lalu kau salahkan orang begini, pasti ribut. Maka kalau saya ditanya ini betul, ini betul, ini betul, mana yang tidak betul? Kalau kau pakai semua, Allahu Akbar. Itu sudah pasti salah karena dia pakai semua. Ini yang disebut main tiga kaki. Di sini dia, jangan ya. Dan juga dalam polarisasi ini kita semua punya tanggung jawab. Ya, caranya apa? Seperti yang saya katakan tadi, hormati lawanmu, cobloslah apa yang kamu jagokan. Baik, saya akan langsung tanya nih Pak Ustadz kepada pandangan dari pengamat sosial. Bu Devi, kalau kita simak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, ini penting juga untuk melihat ke diri sendiri dan juga untuk lebih bijak ketika ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat, khususnya yang memicu adanya polarisasi dan juga terkait dengan penyebaran hoaks. Dari kacamata pengamat sosial, untuk kondisi per hari ini, seperti apa potensi ancaman itu terjadi di dalam pemilu 2024, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan keberadaan operasi Nusantara Cooling System ini sangat berperan terkait dengan hal itu? Pertama, saya sepakat 200% dengan Pak Ustadz terkait dengan poin diri sendiri. Kenapa? Karena menurut para pakar neuroscience, neuropolitik misalnya, manusia itu secara fitrahnya, otaknya, di mana kita memproses semua informasi, entah itu gibah, entah itu fitnah, semua masuk dalam otak. Dan menariknya, otak manusia siapapun itu, tidak peduli latar belakang pendidikannya, tidak peduli rasnya, tidak peduli sukunya, ada dua jenis, yaitu otak emosional dan otak rasional. Sayangnya, menariknya adalah otak emosional itu memproses informasi dalam waktu 20 milidetik. Sedangkan otak rasional itu butuh waktu 200 milidetik untuk memproses informasi. Nah, kaitannya dengan operasi cooling system adalah, setahu saya teman-teman kepolisian bekerja sama dengan para tokoh agama seperti Pak Ustadz, dengan tokoh-tokoh kampus, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lainnya, itu berusaha menyuntikkan vaksinasi agar masyarakat lebih banyak menggunakan
otak rasionalnya yang artinya memang jauh lebih lambat memproses informasi daripada mempercayakan informasi gibah fitnah yang masuk itu lewat masuk jalur otak emosional yang memang cepat sekali merespon berbagai informasi. Dan ini memang butuh waktu perjuangan maraton. Yang makanya sekali lagi saya sampaikan, cooling system ini menariknya adalah ini bukan proyek, ini bukan program, tapi ini sebuah metode lem sosial yang menarik sekali karena ini dilakukan dalam jangka waktu panjang dan juga menggandeng banyak masyarakat. Betul sekali. Nah, kita akan melanjutkan operasi Nusantara Cooling System yang menggandeng banyak pihak ini, tapi usai jeda yang satu ini tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Newsline pemirsa. Saya akan tanya lagi kepada Pak Ustadz. Kita tahu Pak, dalam operasi Nusantara Cooling System ini Polri aktif untuk bertemu dengan berbagai macam pihak. Tokoh agama merupakan salah satunya. Pak Ustadz sendiri bagaimana melihat hal ini? Oke, saya kira program ini sangat sejalan dengan agama. Satu, Nabi bersabda, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Ya itulah tadi silaturahmi. Ya, jadi pihak kepolisian datang ke tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan. Kenapa mereka? Karena mereka representatif dari sosial, kehidupan sosial. Itu kan ada dalam Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Konsep berdasar ini dalam teori akademik disebut grand teorinya Quran ini, persatuan. Lalu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan negara dalam Pancasila. Poin ketiga, persatuan Indonesia. Itulah sebabnya pemilu ini semua elemen bangsa harus mengambil bagian-bagian yang bahasa Qur'annya disebut pastabikul khairat, mengambil bagian-bagian untuk merapatkan persaudaraan. Berbeda dalam agama itu biasa. Itu juga dalam politik ini seperti yang Ibu Tan sampaikan, jangan terlalu gunakan perasaan, karena kalau kau gunakan perasaan kau bisa sesat dalam menilai. Maka gunakan akal sehat. Al-Quran menuntun kita soal politik ini, belajar dari kehidupan politisi. Cintailah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi kau cintai hari ini, besok kau benci. Ya, betul. Bencilah seseorang sekedarnya saja, karena bisa jadi yang kau benci hari ini, besok kau cintai. Dan itu kita lihat para politisi kan, 2019 kemarin, tak, sekarang akur. Memang begitu dunia politik, itu realitas namanya, kita harus tahu. Tapi yang tidak boleh, jangan karena perbedaan pendapat, lalu kita berpecah belah. Berbeda itu hal yang normal ya. Nah, saya mau tanya kepada Mbak Devi, singkat saja mungkin, tadi salah satu langkah yang dilakukan oleh Nusantara Cooling System adalah aktif bertemu dengan para tokoh ya, para pihak yang terlibat mempunyai peran penting. Nah, apalagi kira-kira yang perlu diwaspadai atau dipersiapkan oleh anggota Polri yang bertugas dalam Nusantara Cooling System untuk mengamankan rangkaian pemilu 2024 agar tercipta suasana yang sejuk tersebut? Ingat bahwa masyarakat kita, 6 dari 10 masyarakat kita datanya adalah kelompok muda, yang mana mereka banyak hidup di universe atau galaksi digital. Yang menarik adalah bagaimana program cooling system ini menampilkan sosok-sosok para aparat negara, yaitu kepolisian, yang ramah bukan yang marah. Ini menjadi penting karena sayangnya media sosial sekarang bagaikan kompor yang selalu siap memasak, menggoreng berbagai isu, sehingga kehadiran tokoh-tokoh seperti Pak Ustadz bersama teman-teman kepolisian yang sekarang hebatnya adalah mampu hadir sebagai oase di tengah-tengah ruang digital yang betul-betul carut-marut dan kusut, ini akan menjadi lokomotif sosial, sehingga harapannya gerbong-gerbong masyarakat yang Indonesia ini sebenarnya menariknya adalah sangat mudah dikelola. Ketika para lokomotif ini menunjukkan lelaku yang hangat, santun dan sejuk, mudah-mudahan gerbong sosial juga akan mengikuti para pemimpin dan tokoh ini. Kalau bicara perbedaan, ingat bagi yang senang berkesenian, nada yang indah itu tentu saja bukan hanya nada dulu. Mari kita lantunkan
nada-nada kesejukan sosial di tengah-tengah tantangan politik 2024. Baik, terima kasih Bu Devi. Terakhir, Pak Ustadz, himbauan sedikit untuk masyarakat yang menyaksikan tayangan ini. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan agar pemilu 2024 aman dan damai? Mari kita tetap mengedepankan persatuan, ukhuwah. Apa yang mau dicapai dengan pilpres yang hanya 5 tahunan ini, lalu bangsa kita tercabik-cabik. Tanpa ukhuwah dan persaudaraan, tidak mungkin negara kita berjaya. Sebab negara kita ini sangat banyak sukunya, pulaunya juga banyak, agamanya juga berbeda-beda. Jadi ini yang perbedaan ini harus dijadikan potensi untuk memajukan bangsa. Tapi di sisi lain perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik, termasuk dalam pilpres ini, kalau tidak dikelola dengan baik maka sangat potensi. Tentu kita sebagai orang beragama selalu bersangka baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemimpin yang terbaik dan kita terlindung dari permusuhan gara-gara pilpres ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk paparannya kepada kami dan juga terima kasih kepada narasumber saya Ibu Devi untuk waktunya bersama kami di Newsline Metro TV. Pemirsa, merajut keberagaman untuk menciptakan suasana pemilu 2024 yang sejuk merupakan hal yang harus bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, peran Polri dalam cooling system sangat dibutuhkan dan membutuhkan juga dukungan dari seluruh pihak. Akhir kata, saya Souza Hutapea mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Pesta Demokrasi 2024 sudah di depan mata. Sebuah pesta untuk menentukan masa depan bangsa. Polri melibatkan seluruh komponen bangsa menjadi cooling system. Untuk menciptakan pemilu yang tertib, aman, damai dan bermartabat. Bersama kita jaga persatuan bangsa dan negara. Beda pilihan, tapi tetap bersaudara. Ingat, siapapun pemenangnya, kita tetap satu, Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan menghargai perbedaan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Salam presisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.